Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 2 November 2025, itu artinya bahwa pada tanggal 2 November inilah genaplah 76 tahun berlalu Konferensi Meja Bundar di Den Haag, negeri Belanda tentang pembentukan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara berakhir. Artinya, konferensi itu dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 dan berakhir pada tanggal 2 November 1949. Cukup panjang dan cukup lama, dan dibiayai secara internasional, teristimewa Belanda. Luar biasa, hebatnya. Jadi, konferensi itu pada akhirnya menghasilkan negara Republik Indonesia Serikat yang pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, para delegasi dari negara Republik Indonesia dan negara Republik Indonesia Serikat serta pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI membubuh tanda tangannya untuk mengakui Indonesia sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Luar biasa, hebat, bagus. Jadi pada hari ini tanggal 2 November 2025, genaplah sudah 76 tahun berlalu. Pengakuan dan keputusan pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI untuk Indonesia merdeka dan berdaulat mutlak sesuai dengan rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 yang tidak dapat lagi dicabut. Jadi penyerahan kemerdekaan kedaulatan kepada Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS yang diucapkan oleh Soekarno pada waktu dilantik pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta. Negara itu tidak bisa lagi diganggu-gugat, tidak bisa lagi dicabut. Penyerahan kemerdekaan kedaulatan mutlak kepada Negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 tidak bisa lagi dicabut. Dan negara itu berbentuk negara federasi yang terdiri dari 7 negara bahagian dan 9 daerah otonomi. Untuk itu, kalau melangkah meninggalkan pernyataan ini, maka terjerumuslah semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Sehingga, mau berbicara mengenai merdeka atau berdaulat untuk Indonesia, hanyalah Republik Indonesia Serikat. Di luar itu tidak bisa. Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah Republik Indonesia Serikat. Selain dari itu tidak ada. Itu tipu, bohong, palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Negara yang benar yang punya standar itulah Republik Indonesia Serikat. Jadi mencoba menggantikannya berarti double standar dan tidak benar. Pernyataan Presiden Jokowi dan Prabowo saat ini untuk membela Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, tapi mereka lupa bahwa Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Jadi percuma saja kalau pemerintah Indonesia berlagak di forum-forum internasional untuk memperlihatkan bahwa mereka itu adalah bangsa dan negara, percuma. Pada tanggal 19 Oktober, pada tanggal 29 November sekarang, tema pembicaraan beta ialah
Indonesia tidak layak disebut sebagai bangsa, apalagi negara. Tema pembicaraan beta pada tanggal 29 Oktober kemarin sudah jelas dan terang kepada pemerintah Indonesia dan kepada seluruh dunia, ya, terus juga kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB, bahwa Indonesia tidak layak disebut sebagai bangsa, apalagi negara, kalau telah melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting yang telah disahkan berdasarkan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar dengan sebutan Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. Melangkah meninggalkan itu berarti Indonesia itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekali kelautan atau negara double standar. Jadi jangan tipu orang. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu dimengerti oleh semua saudara menyangkut Indonesia. Bahwa apakah itu negara benar atau negara tidak benar? Saudara-saudara, dengarlah ini. Apakah Palestina memiliki perbatasan yang disepakati yang mendefinisikan wilayahnya? Apa ibu kota Palestina? Apakah Anda tahu apa ibu kota Israel? Apakah kantor hukum internasional? Semua harus dibikin jadi bagus. Pernah diminta untuk memberikan nasihat tentang apakah suatu negara Apalagi di Sontoloyo sih. Juga negara dapat diakui atas dasar bersyarat? Senator, kami tidak bisa mengomentari. Nah, Papua Barat dan Palestina. Siapa lebih sah menurut hukum internasional? Konvensi Montevideo. Apakah Palestina memiliki perbatasan yang disepakati yang mendefinisikan wilayahnya? Apa ibu kota Palestina? Apakah Anda tahu apa ibu kota Israel? Apakah kantor hukum internasional pernah diminta untuk memberikan nasihat tentang apakah suatu negara dapat diakui atas dasar bersyarat? Senator, kami tidak bisa mengomentari hal itu. Karena Anda tidak tahu atau karena Anda ragu secara hukum? Halo dan selamat datang kembali. Kita akan menyelami perdebatan sengit tentang pengakuan negara. Setelah Australia, saudara, ada banyak hal di atas muka bumi ini yang akan bisa dibuka untuk menuntut bertanggung jawab dari siapa saja yang menipu, berbohong, dan menjadi pengkhianat dalam melanggar dan melawan ketentuan hukum internasional. Perempuan tadi menjelaskan bahwa ada negara yang bisa disebut negara kalau sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Bagaimana saudara bisa bilang saudara negara merdeka sementara saudara sendiri tidak diakui, tidak didasari atas ketentuan hukum internasional? Ya, tidak ada satu bangsa di muka bumi ini yang bisa menyebutkan dirinya sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat kalau tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Tidak bisa. Pertama-tama, beta harus kasih tahu bahwa Indonesia tidak layak disebut sebagai bangsa, teristimewa negara. Sekali lagi, beta mengulangi pernyataan beta pada tanggal 29 Oktober kemarin bahwa Indonesia tidak layak disebut sebagai bangsa teristimewa negara merdeka dan berdaulat. Tidak layak.
tidak punya apa-apa. Ya. Indonesia tidak memiliki apapun yang dapat digunakan sebagai standar untuk menjadikannya sebagai bangsa dan negara. Tidak ada. Indonesia tidak ada. Maluku ada, Papua ada, Jawa ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Bali ada, Timur ada. Indonesia tidak punya. Untuk itu harus ditolak. Indonesia harus ditolak dari semua urusan kenegaraan dan kebangsaannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ketua Dewan Keamanan PBB, dan Sekjen PBB harus kembali menyelidiki status mutlak dari Indonesia. Apakah itu negara benar atau negara tidak benar? Indonesia alias RI dan NKRI benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skala kelautan atau negara double standar. Dan karena itu harus dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Harus bubar. Itu bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Ya, itu penipu, itu pembohong kalau dibilang bahwa Indonesia negara merdeka. Siapapun juga Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa Indonesia negara merdeka, Anda penipu, Anda pembohong, bahkan bodoh dan tolol. Ya, jangan tipu ketorang. Sudah terlalu lama 75 tahun kamu orang tipu ketorang dengan istilah-istilah bodoh dan tolol. Ya, akhirnya semua orang berbicara bilang bahwa Indonesia negara merdeka. Nah, sekarang terbongkar toh. Untuk menjadikan satu negara itu negara merdeka dan berdaulat, ada kriterianya, ada persyaratannya. Ya, pertama-tama dia itu bangsa. Dia ada punya wilayah. Dia ada punya semua. Indonesia itu bangsa atau tidak? Indonesia punya wilayah ada atau tidak? Sekali-kali tidak. Indonesia bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah. Indonesia hanya satu istilah yang terdiri dari dua suku kata, dan itulah Indo dan Nesia. Indo artinya campuran, Nesia artinya manusia-manusia keturunan Asia. Jadi Indonesia itu artinya campuran manusia-manusia keturunan Asia. Sama halnya dengan Indo-Europeanen, Indo-Cina, Indomie, dan Indo. Di Indonesia ada Indo. Di Indonesia itu ada Indo. Ada orang Indo, ada orang Indonesia. Nah, sekarang kita mesti tahu betul-betul bahwa apa itu Indonesia. Berulang-ulang kali beta sudah berikan pertanyaan ini kepada pemerintah Indonesia. Teristimewa dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto harus jujur dan betul-betul jujur. Berhenti dari segala tipu daya dan kebohongan menyangkut Indonesia, dan sekarang harus bicara jujur. Dan kejujurannya itu adalah apa sesungguhnya itu Indonesia, dan dari mana katanya Indonesia itu, dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan. Perhatikan. Ya. Pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia menjadi benar. Tapi 50 hari setelah itu Soekarno membubarkannya. Soekarno melikuidasi Indonesia, itu sudah tidak ada lagi, Indonesia sudah habis. Ini sudah bubarkan. Sampai dengan tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur pun dibubarkan. Habis. 4 hari setelah pembubaran negara Indonesia Timur itu, Dewan Maluku Selatan bersama rakyat yang memproklamirkan teritorial integritas Republik Maluku Selatan sebagai negara merdeka dan berdaulat di kawasan Pasifik dalam lumbung bangsa Melanesia. Apa salahnya? Di mana letak kesalahannya? Jadi kalian punya hak untuk mendapat kemerdekaan, bukan Indonesia. Republik Maluku Selatan atau bangsa Maluku Selatan berhak mendapat kemerdekaan. Karena kemerdekaannya itu didasari atas ketentuan hukum internasional, sebagaimana yang diakui oleh Hakim Internasional di Amsterdam pada tanggal 26 Juni 1950, bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu sah dan legal berdasarkan dan disesuaikan dengan ketentuan hukum internasional. Sementara Indonesia alias RI dan NKRI tidak mempunyai dasar hukum. Ya, itu kacau balau, itu negara palsu. Dia berdiri atas kepalsuan berbangsa dan bernegara. Indonesia alias RI dan NKRI adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skala kelautan. Tidak mempunyai dasar hukum. Tipu daya, membuat hukum palsu, membuat undang-undang palsu. Segala yang menyangkut Indonesia alias RI dan NKRI sekarang ini semuanya palsu. Tanggal 17 Agustus 45 palsu.
Undang-undang dasarnya palsu. Segala yang menyangkut Indonesia itu palsu. Yang sudah beta katakan sebagai konsep kejahatan. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, siapapun juga Anda tidak boleh lupa bahwa Anda sedang berbicara dalam konsep sejuta kejahatan. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara besar. Tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang dituntut oleh Konvensi Montevideo. Tidak memenuhi. Ya. Pemerintah Indonesia sekarang ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan Konvensi Wina disebut sebagai pelaku tindak pidana transnasional dan internasional. Sekali lagi beta ulangi. Indonesia sekarang ini dengan pemerintahannya yang dikenal dengan sebutan RI dan NKRI sesuai dengan Konvensi Wina, maka terbuktilah bahwa Indonesia ini, pemerintahnya dan Indonesianya adalah termasuk dalam konsep pelaku tindak pidana transnasional dan internasional. Ya, sekali lagi betul ulangi. RI dan NKRI adalah bukti nyata bahwa pemerintahnya benar-benar adalah pelaku tindak pidana transnasional dan internasional. Supaya para profesor, doktor, ahli hukum dan sejarah di seluruh Indonesia dengar, mengerti. Beta punya cerita, beta punya kata-kata selama ini, ya. Kelihatannya kalian pura-pura terbongkar, terbongkar, di mana-mana terbongkar. Tipu daya itu tidak bisa disembunyikan, tidak bisa. Terbongkar semuanya. Mau kemana larinya terbongkar. Ya. Beta tidak lari dari kata ini bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara besar. Beta tidak lari. Kata itu beta pertahankan terus. Sampai Indonesia hancur lebur. Ya. Indonesia harus hancur lebur karena itu tidak ada apa-apa. Ya. Lalu dibela Palestina. Apa hubungannya dengan Palestina? Apa hubungannya Indonesia dengan Palestina? Tidak ada apa-apa. Indonesia menjadi area atas bumi ini berdasarkan 9 perjanjian penting internasional yang dimainkan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Kalau waktu itu pemerintah kerajaan Belanda tidak pintar untuk memainkan kondisi ini, maka mau atau tidak mau, mesti tunduk kepada Konvensi Montevideo. Nah, 50 hari setelah penyerahan kemerdekaan dan kelautan mutlak kepada negara Federasi Republik Indonesia, yakni pada tanggal 27 Desember 1999. 50 hari setelah itu Soekarno membubarkannya. Semua sudah bubar. Lalu bicara apa lagi? Hai engkau Profesor Dr. Yusril Issam Mahendra. Hai engkau Profesor Dr. Hikmahanto. Hai engkau Profesor Dr. Mahfud MD. Dan berpuluh-puluh atau beratus-ratus, bahkan ribuan profesor di Indonesia itu, terutama di Jakarta. Sudahkah kalian mengerti hal ini atau tidak? Ya. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Lalu mau bicara apa sekarang? Kalian berbicara tentang Indonesia yang mana? Indonesia yang selama ini kalian bicarakan selama 70 tahun ini, 75 tahun ini, dengan standar 17.95, itu Indonesia palsu. Indonesia ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Tidak memenuhi persyaratan dan di luar persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan, bahkan di luar persyaratan. Nah, persoalan ini harus dituntut di pengadilan internasional. Siapa ahli hukum dan sejarah Indonesia? Siapa? Beta tantang. Jangan tipu rakyat. Semua pernyataan pemerintah Indonesia selama ini hanyalah pembohongan publik. Siapa yang kalau engkau katakan bahwa Indonesia negara mereka yang terlibat dalam pembohongan publik atau melakukan konsep sejuta kejahatan. Ya. Sementara dalam Konvensi Wina, segala perjanjian yang dilanggar oleh pemerintah Indonesia itu disimpulkan menjadi pelaku tindak pidana transnasional. Segala aturan, ketentuan yang telah ditetapkan untuk membangun negara Federasi Republik Indonesia dengan baik dan teratur,
sampai berhubungan dengan IMF, segala yang teratur bagus. Sudah dirancangkan, sudah diatur sebegitu pada dalam hasil-hasil kompresi Bujang-Bundar. Semuanya bagus. Dibubarkan oleh Soekarno semuanya. Yang diberi dari nol. Jadi Indonesia yang sekarang ini itu Indonesia 0,0,0 dan seterusnya nol. Dan sekarang kalau dituntut, pertanggung jawabnya harus dijawab. Harus diberikan pertanggung jawab. Ya. Jangan enak saya salahkan orang lain. Ya. Tidak ada. Segala bangsa dan negara yang mau diakui sebagai bangsa dan negara mereka berdaulat harus melalui ketentuan hukum internasional. Ya. Jangan pura-pura, jangan putar-putar. Anda tetap terpanggil, ya, dituntut untuk memberi pertanggung jawab terhadap ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan konvensi Montevideo. Anda tidak bisa lari. Anda putar kiri dan politik inilah ke politik, itu politik. Ya. Dan kalau politik itu mengandung makna penipuan dan pembohongan, bagaimana? Anda boleh berpolitik, tapi kalau politik itu tipu dan bohong, bagaimana? Ya. Ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan konvensi Montevideo harus dipenuhi. Indonesia tidak memenuhi persyaratan, Indonesia memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh konvensi Montevideo. Ya. Yang hanya bisa mendapatkan kemenangan dan kebenaran adalah Republik Indonesia Serikat. Di luar itu ilegal. Sebagaimana ini dimaksudkan dalam 8 hal penting. Ya. Sudah terbukti. Kalau sampai meninggalkan Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat, maka terjerumuslah kalian ke dalam 8 hal penting. Jangan kalian salah kata, beta ini cerita parente-parente, semua sudah beta bikin, ya. Beta punya buku sudah kelar. Jangan ini ancor-ancor. Ya? Indonesia, pemerintah Indonesia lari kaki pukul pantat. Membaca buku ini hancur bu. Buku ini sudah kelar. Beta sudah siapkan untuk berhadapan dengan pemerintah Indonesia. Di sini komplit. Beta sudah masukkan semua dalam buku ini, sudah kelar, komplit. 8 hal penting. 8 hal penting ini membuktikan bahwa Indonesia negara Pak satu. A. Ya, dengar betul. Ada 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia alias RI negara itu negara palsu, ilegal, dan konstitusional serta kedaulatan antara lain. 1. Soekarno, 1A. Soekarno dan Hatta tidak membuat referendum kepada bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda, pemerintah Hindia Belanda, untuk mintakan pendapat mereka untuk mau terus menjadi warga Hindia Belanda ataukah Indonesia. 1A. 1B. Soekarno-Hatta tidak pernah mendapatkan mandat dari bangsa Indonesia atau salah satu badan representatif yang mewakili bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dengar? 2. Indonesia alias RI dan NKRI adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. 3. Indonesia ada 2 macam Indonesia, dan itulah Indonesia yang benar dan Indonesia tidak benar. 4. Indonesia alias RI dan NKRI dapat dibilang sebagai bangsa dan negara mereka berdaulat kalau Soekarno sempat membuat persidangan istimewa di PBB di New York, USA untuk membatalkan dan mencabut penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan kepada negara RIS pada tanggal 27 Desember 1949 dan memberikannya kepada RI dan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Apakah Soekarno membuat persidangan istimewa buat batalkan itu penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan mutlak kepada negara RIS? Kalau tidak ada, ilegal. 5. Kalau RI dan NKRI adalah negara mereka berdaulat, maka harus ada surat akte penyerahan kedaulatan atau legitimasi kedaulatan. Kalau RI dan NKRI benar-benar adalah negara mereka berdaulat, harus ada mempunyai surat akte penyerahan kedaulatan. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, ilegal. 6. Kalau RI dan NKRI benar-benar adalah negara mereka berdaulat,
harus ada skematis offset negara tersebut, harus ada punya peta negara. Kalau RI dan NKRI benar-benar negara merdeka, mesti ada punya peta negara RI dan NKRI. Ada atau tidak? Tidak ada kan? Ya. Main tipu-tipu saja kan, ambil RIS punya tipu-tipu toh. 7. Pemerintah Kerajaan Belanda dan USI harus menjadi saksi penyerahan kedaulatan kepada RI dan NKRI. Dengar? 7. Pemerintah Kerajaan Belanda dan USI haruslah yang menjadi saksi penyerahan kedaulatan kepada RI dan NKRI. 8. Pemerintah Indonesia adalah pengkhianat PBB kalau RI dan NKRI dibilangnya sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Dengar? 1A. Soekarno-Hatta tidak membuat referendum kepada bangsa-bangsa yang berada di bawah Hindia Belanda. Ya. 1B. Soekarno-Hatta tidak pernah mendapat mandat dari rakyat bangsa Indonesia untuk proklamasikan Indonesia. Tidak punya standar. Indonesia tidak memiliki standar kalau itu adalah RI dan NKRI sebagai bangsa dan negara. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta akan katakan, mengulangi pembicaraan beta tanggal 29 Oktober, bahwa Indonesia tidak layak disebut sebagai bangsa atau negara. Untuk itu kepada Prabowo Subianto dan semua anggota pemerintahnya, teristimewa parlemen di Senayan Jakarta, ingatlah dan ingatlah bahwa kalian sekarang ini sedang berada pada satu negara tipu daya. Mulut kalian itu penuh dengan tipu dan bohong. Menteri Luar Negeri Indonesia, hati-hati sampai lidahmu pendek. Beta peringatkan engkau sekali lagi. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono kalau tidak salah namanya itu. Berhati-hatilah dalam hal berbicara tentang Indonesia. Karena nanti lidahmu pendek. Karena penipu dan pembohong terlalu nyata. Hukum alam akan berlaku. Hukum karma akan berlaku untuk kalian. Pasti. Jadi bukan hanya Jakarta ngelam. Kalian ini juga akan musnah dibinasakan. Karena penipu semuanya. Pembohong semuanya. Barang siapa yang membela Indonesia setelah mendengar pernyataan beta selama 2 tahun ini. Dan tidak sadar untuk mengatakan benar apa yang Bu Anies katakan benar. Kalau Anda tidak pernah katakan itu, hati-hati dengan lidahmu. Jangan sampai lidahmu jadi pendek. Ya. Untuk Prabowo Subianto, kepada Panglima TNI, jangan pernah Anda katakan bahwa Papua itu wilayahmu. Jangan pernah Anda katakan Republik Maluku itu wilayahmu, Aceh wilayahmu. Jangan. Anda penipu, Anda pembohong. Ya. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekali kelihatan. Makanya melalui kesempatan ini beta ingin bertanya, siapa di antara kalian, siapa Profesor Dr. Mahkamah Agung siapa, ya? Kejaksaan Agung siapa, Menteri Konstitusi siapa yang ada di Indonesia itu, di Jakarta itu, yang bisa menggugat beta ke pengadilan internasional selaku pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Selatan, yang setiap hari bilang makar separatis, dia bilang dia tuh sombong dan segala, gugat beta kalau berani, kalau bisa. Ya. Siapa di dunia bisa berkata seperti beta begini? Siapa? Beta sudah tunjukkan diri, beta sudah nyatakan nyata buat kalian. Ya. Gugat beta ke pengadilan internasional supaya dia tidak lihat semuanya. Dan kalau beta bersalah ya sudah, beta minta maaf dan ketua Indonesia. Tapi kalau beta sedang bersalah, keluar, lari, kaki pukul pantat. Ya, keluar lari. Untuk itu, melalui kesempatan ini beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Randes Patimura dan segala macam militer di sana. Ya, angkatan laut, angkatan udara, apa saja. Ya. DPRD di Karapanjang Ambon, ketua dan semua wakil ketua, semua anggota DPR-nya. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dengan semua orang-orang pegawai-pegawai dan advokat di Ambon sana. Dan kepada semua mahasiswa, kepada profesor, doktor di berbagai universitas di Maluku sana. Ingat, Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak, itu tipu, itu bohong. Ya, tidak pernah merdeka, tidak pernah berdaulat. Mereka menipu, mereka membohongi semua orang. Ya. Untuk membuktikannya,
Mari kita maju di pengadilan internasional untuk membuktikan bahwa kapan diakui, kapan diakui. Tadi perempuan, ibu senator Australia tadi dia bilang untuk mengakui satu negara menjadi mereka berdaulat, mesti memiliki ketentuan hukum. Jangan berputar-putar dengan politikmu saja. Tapi kalau politiknya tipu daya bagaimana? Hukum itu benar, dia sudah atur. Lewat itu salah. Indonesia sekarang negara yang paling salah 100%. Ya. Indonesia sekarang negara palsu 100%, negara ilegal 100%, unconstitutional 100%, semuanya 100%. Negara palsu, ilegal. Untuk itu kepada Presiden Prabowo Subianto, jangan ala sombong dengan bicara Indonesia itu negara palsu. Dan kalau itu negara palsu, Anda juga palsu. Dan semua anggota kabinet dalam pemerintahnya semuanya palsu. Ya, karena menggunakan hukum-hukum palsu. Ingat Undang-Undang 45 itu palsu, KUHP itu palsu, semuanya palsu. Jadi jangan sombong dengan itu Indonesiamu. Ya. Inilah waktunya buat kita orang untuk berteriak secara sekuat-kuatnya. Untuk mendobrak tembok-tembok penipuan, tembok-tembok pendustaan, tembok-tembok kriminal, tembok-tembok mafia. Yang selama ini membungkam kebenaran. Nah sekarang kebenaran punya waktu untuk mendobrak semuanya. Republik Indonesia. Di mana Republik Indonesia? Di mana? Indonesia sudah dibubarkan. Jangan cerita lagi. Jangan cerita Republik Indonesia kah, jangan cerita 45 kah, omong kosong semuanya. Kamu orang pemerintah Indonesia mau omong kosong, penipu dan pembohong. Berbicara mengenai Indonesia, berbicara mengenai 45. Tunggu beta waktu coba semua sekarang. Segala cerita beta bilang apa? Beta ambil garis tentang merah garis cross. Salah semuanya. Semua ceritanya salah. Profesor, dokter, siapa yang jago-jago situ yang cerita Indonesia itu salah semuanya. Sehingga ada satu yang betul, sehingga ada omong kosong, tipu, bohong semuanya. Indonesia sudah dibubarkan. Kalau dia berani bilang kata makar separatis, bagaimana dengan bubarnya? Ya. Kenapa beta bertahan untuk membela hal ini? Karena beta tidak setuju dengan kata makar separatis. Kok enak aja kamu orang pada itu ketua makar separatis, lalu bagaimana yang pembubarannya? Indonesia dibubarkan kok. Kalau sen dibubarkan, RMS tidak proklamasi. Dengar ini kata betul-betul, hei pemerintah Indonesia, siapa engkau? Kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, maka tidak ada proklamasi Republik Maluku Selatan tanggal 25 April 1950 di Ambon. Tidak. Tapi karena Indonesia dibubarkan, tidak ada Indonesia. Ya mau atau tidak mau, sesuai dengan pernyataan Dewan Maluku Selatan. Dan siapakah engkau yang berani batalkan dan bantah keputusan Dewan Maluku Selatan? Siapa engkau? Engkau goblok kalau bantah itu. Engkau profesor, doktor, goblok dan tolol kalau berani bantah pernyataan Dewan Maluku Selatan. Itu Dewan Maluku Selatan. Itu bukan anggota RI dan NKRI. Ya, itu bukan DPR RI dan NKRI. Pernyataan Dewan DPR RI dan NKRI saja kuat, apalagi Dewan Maluku Selatan. Kau berani bilang ketua yang makan separatis? Kau pun memang dan bawah punya separatis. Kurang ajar. Berani bunuh beta punya pemerintah. Ikat beta punya pemerintah pun tangan di belakang. Bawa di penjara. Dengan tuduhan-tuduhan tipu bohong. Indonesia saya tidak ada. Lalu bagaimana kau berani bilang ini beta punya pemerintah. Makanya separatis. Beta punya negara. Makanya separatis. Kepada Kapolda Maluku. Kepada Pangdam Patimura. Hakim dan jaksa di Ambon. Ingat ini. Ya. Jangan kamu orang dulu di situ makan perporo kamu, lalu bikin salah beta punya rakyat. Kamu orang manusia kerbau, bodoh, tolol. Apakah beta bicara salah? Maju kalau kau jago. Lalu kau ambil dan beta coba. Beta sikat kamu orang semua habis. Ya, ini karena beta bicara sendiri, beta segera. Oke, begini. Coba kalau menentang beta, coba. Beta sikat kamu orang habis. Beta cukur kamu orang habis. Jangan tipu-tipu, jangan ngomong tipu dan beta. Itu kata yang beta jaga. Muncul tipu, beta gergajo si habis. Ya. Untuk itu kepada semua advokat-advokat di Ambon. Berdirilah dengan teguh, bela RMS, bela RMS, bela RMS. Jangan bela Indonesia. Tolak dia punya undang-undang, tolak dia punya KUHP itu, tolak. Tidak berlaku buat Republik Maluku Selatan. Ketua bukan Indonesia. Ketua dipaksa menjadi Indonesia. Untuk itu tolak Akang. Tanya pemerintah Indonesia kenapa ketua dipaksa jadi Indonesia, kenapa? Jangan paksa ketua orang.
Ketong ini bangsa Maluku, bukan bangsa Indonesia. Indonesia bukan bangsa. Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya 0. Tidak punya standar. Ya, untuk itu sekali lagi beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, bupati-bupati, ya, camat-camat dan segala macam yang ada di kampung di negeri-negeri itu ingat. Jangan sampai ikut ramai jauh punya ajaran lalu bilang kata dia ini makar lalu tangkap. Semua rakyat Republik Maluku Selatan berhak mempunyai bendera Republik Maluku Selatan dalam rumah. Semua harus punya bendera. Ya. Dan Bapak Raja harus bantu rakyatmu. Angkat itu bendera, kibarkan itu bendera. Ya. Kenapa harus takut? Tidak lagi sekarang, tidak lagi waktu takut. Sekarang membuktikan. Ya. Buktikan sekarang. Kata punya bahan sudah kelar. Bahan sudah kelar. Dengan Melayu sudah kelar. Dengan Melayu semua sudah kelar. Buku sudah kelar. Jangan takut. Sekarang sibuk bikin bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Ini sudah kelar. Kelar, mati. Kamu orang ada mata perlihat. Ya. Pemerintah Indonesia tipu ketong, PBB juga ada tipu ketorang. Tapi kebenaran tidak bisa ditipu. Republik Maluku Selatan sudah duduk dalam peta negara. Republik Maluku Selatan sudah duduk dalam negara ini. Anak panah nih, Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan. Jadi Sekretaris Jenderal ini dia bilang, kata Dati, ini bukan ranti-ranti, ini bukti. Jadi ketua kerja ini kerja sing sebarang. Ketua kerja dengan fakta, dengan bukti. Indonesia bukan negara merdeka, Indonesia bukan negara merdeka, Indonesia bukan negara merdeka, itu negara palsu. Ya, mesti bandingkan. Ya, kalau dia tuduh ketua makar seperti kalau dia sendiri palsu bagaimana? Tanggung jawab Sekretaris Jenderal PBB. Ini buku sudah kelar, bukan belum. Sudah, buku sudah kelar. Buku sudah kelar. Dia Melayu sudah kelar. Belanda dan Inggris kelar, terbongkar dulunya. Ya tinggal Aceh dan Papua maju ke muka. Tinggal Aceh dan Papua maju. Ya. Ketua punya muncul, terbongkar dulunya. Dari beta. Bung Adi Nusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Mulia. God bless RMS.